مولاي صل وسلم دائما أبدا على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suaranya kok remang-remang dan ngeremeng-ngeremeng gitu. Artinya kok jawabannya ini enggak semangat ya. Kurang semangat. Padahal kalau sampean semuanya tahu fadilah, keutamaan daripada menjawab salam ini, itulah keindahan orang Islam. Keindahan, indahnya, senangnya menjadi orang Islam. Beruntungnya menjadi orang Islam karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan, yang mana kenikmatan itu diberikan oleh Allah dari jalan yang mungkin kita ini tidak sangka-sangka bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena tatkala ada orang beruluk salam dan yang mendengar salam tersebut menjawab salam, seketika itu juga malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, limpahkan kepada mereka orang-orang yang menjawab salam dengan 70 rahmat. Subhanallah. Ya, inilah indahnya. Mudah sekali menjadi orang Islam ini kalau kafah kita keseluruhan kita jalankan cara Islami. Kita mengerti, kita faham, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Bahkan tatkala kita ada menjawab salam tersebut, para ulama mengatakan menjawab salam itu wajib, karena di balik wajib itu tadi tersimpan rahasia yang luar biasa. Di situ ada permohonan, ada doanya malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang menjawab salam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, tatkala kita mendengar ada orang uluk salam, dimanapun juga, mungkin kita mendengar di radio atau di TV, atau jawab salam itu, dan di situ niatkan apa yang sampean minta. Sampean ingin jadi apa itu DPR selamanya, minta di situ. Akan menjadi bupati selamanya, ya selamanya ya sampai batasnya ya. Sebaliknya, tatkala ada orang beruluk salam dan yang mendengar salam tersebut tidak menjawab salam, seketika itu juga malaikat memohon pada Allah, ya Allah, timpakan kepada mereka 70 bala. Lah, ya kan? 70 bala, 70 hal yang negatif, yang tidak nyaman. Bala itu adalah musibah. Bala itu sesuatu yang tidak baik bagi kita sebagai umat manusia. Maka dari itu, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu setelah tahu kayak begini, pilih mana? Mau pilih bala apa pilih rahmat? Pilih rahmat siapa? Rahmat Kartolo. Ya, pasti orang yang sehat akalnya, yang waras, yang sadar, pasti dia akan pilih rahmat. Maka dari itu, tatkala ada seorang beruluk salam, dijawab salam tersebut dengan kita niatkan meminta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibi rahman adada ma yakuna ma qad kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita ta'zimi, yang selalu kita banggakan, semua guru-guru kita, masyayikh kita, kiai kita, orang tua kita, asatidz wa asatidzah, semuanya. Alhamdulillah berkumpul juga di sini semua para kiai-kiai. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Kaleng katanya ya. Ustadz Yusuf yang dikenal dengan Ustadz Kaleng katanya. Tidak apa-apa. Orang mengatakan Ustadz Kaleng, semua Kaleng itu untuk kemaslahatan. Teruskan. Alhamdulillah bersama-sama kita ada Dzurriyyatur Rasul. Di sini ada Habib Zainal Abidin Fat'ak. Dan juga ada Kiai Hamim, PCNU ya. Dan tentunya asatidzah yang lain, para kiai-kiai yang lain, guru-guru kita semuanya. Ada Ustadz Sam'ani yang masih awet, Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita, orang-orang tua kita ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia dunia dan mulia akhirat. Amin. Kenapa kita selalu memuliakan, kita ta'zimi ya? Kita ikraman wa ta'diman, kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, karena beliau semuanya, karena mereka guru-guru kita, orang-orang tua kita, kita bisa seperti ini. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, bahkan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena guruku, niscaya aku tidak akan pernah mengenal kepada Tuhanku. Maka dari itu, guru-guru kita semuanya ini, orang tua kita semuanya ini, kita harus selalu ikraman wa ta'ziman kepada mereka semuanya. Kita muliakan beliau-beliau ini. Kalau kita ingin selamat dunia kita, akhirat kita, maka muliakan guru-guru kita, orang tua kita. Kalau kita ingin jadi orang mulia, muliakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kalau kita ingin jadi raja, rajakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Karena ridho fi ridhol walidain, ridhonya Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain, murka Allah bergantung murkanya orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho guru-guru dan orang tua kita sehingga Allah meridhai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati terutama Ketua Panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin ini. Yang saya hormati Ketua PCNU Lamandau ya. Saya ingat Kota Waringin Barat aja Pak. Lamandau beserta jajaran kepengurusan PCNU. Dan yang kita hormati bersama semuanya, alhamdulillah hadir bersama-sama kita Bapak Hendra Lesmana, Bapak Bupati kemarin. Bapak Bupati kemarin. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan juga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati semua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Lamandau yang hadir pada malam hari ini, tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama saya juga tidak kenal satu persatunya. Yang kedua kalau disebutkan semuanya lama. Yang kita hormati semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semuanya.
masyarakat Lamandau, wabil khusus jamaah Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadir juga di sini yang saya kenal, ada yang biasa sama kami, ada Gusti Firdaus. Masih kabakes Pak ya? Oh, enggak lagi ya. Jadi dokter sekarang, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrullah ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Tentunya apabila kita disuruh menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mampukah kita menghitungnya? Pasti kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mampu menghitung berapa kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Belum lagi kenikmatan yang akan kita terima berikutnya. Kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, harus kita ungkapkan rasa syukur itu dengan ucapan alhamdulillah. Pertama kita ucapkan dengan keluar dari mulut kita, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu harus kita buktikan kalau kita ini bersyukur, mulut kita menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi harus diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan kita. Apa itu tadi? Ya, takwa itu tadi. Pembuktiannya adalah takwa, imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Jadi harus dibuktikan kalau kita ini bersyukur kepada Allah, harus dibuktikan dengan cara menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma syukur, alhamdulillah aku diberikan kenikmatan oleh Allah. Alhamdulillah rezekiku lancar. Alhamdulillah anakku sudah kuliah ke sana. Alhamdulillah anakku sudah selesai S2, S3, bahkan S-tung-tung segala macamnya. Ya. Tetapi buktinya mana? Sholat enggak. Kadang-kadang. Masih bagus, masih kadang-kadang. Daripada tidak sama sekali. Nah, itulah bukti syukur hanya diucapkan di mulut tetapi belum dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya warga sekitar dan wabil khusus jamaah Masjid Al-Muhajirin ini sudah membuktikan syukurnya. Sudah membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya bapak-bapak dan ibu-ibu sampean semuanya hadir duduk di tempat ini bersama-sama demi untuk memperingati lahirnya junjungan kita semuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk syukur kita, wujud syukur kita sudah kita buktikan, kita bersama-sama merayakan, memperingati, menghormati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang besar, yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita membuktikannya secara nyata. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu cinta. Kita hanya mengatakan cinta, cinta dan cinta. Cinta itu butuh pembuktian. Semuanya perlu pembuktian. Dan malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan tidak sebatas di mulut saja mengatakan cinta, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, laqad ja'akum, di situ sungguh telah datang kepada kalian semuanya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang yang luar biasa, seorang yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan untuk semua alam semesta ini semata-mata untuk menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang yang mempunyai kasih sayang yang luar biasa, yang tidak ada batasnya kepada semua manusia. Bahkan kasih sayangnya manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas khusus kepada orang yang beriman saja, akan tetapi semua lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ke dunia ini, kata baginda Rasul, semata-mata untuk menebar kasih sayang untuk alam semesta. Bukan cuma untuk orang Islam, bukan cuma untuk orang yang beriman, akan tetapi lil alamin, semua ciptaan Allah. Ini adalah suatu keuntungan bagi kita, yang mana kita ini sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, semata-mata hanya untuk apa? Untuk mengabdi. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi. Tidak ada yang lain. Kita tidak punya hak apa-apa. Kita ini hanya punya kewajiban saja. Kewajibannya apa? Taat dan patuh kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau sudah taat, sudah patuh kepada Tuhan kita, apakah kita akan diberikan upah atau bayaran atau ganjaran oleh Tuhan kita? Tergantung tuannya. Tuannya baik apa tidak. Tapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tuan kita ini, bos kita ini, juragan kita ini sangat baik. Sangat baik. Yang enggak patuh aja disayang, apalagi yang patuh. Akan lebih disayang oleh tuan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita ini sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayangnya ini luar dalam. Kasih sayangnya ini dunia dan akhirat Tuhan kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ini taat dan patuh kepada Tuhan kita. Ketaatan dan kepatuhan kita jalannya berbagai macam. Bermacam-macam jalan taat dan kepatuhan kita kepada Tuhan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang terakhir. Ya. Malam terakhir di bulan Maulid. Di bulan Rabiul Awal. Terakhir. Oh, berarti mauludannya sudah selesai. Sudah selesai mauludan. Tidak ada selesainya maulid Nabi Muhammad SAW. Memang bulannya sudah akhir bulan Rabiul Awal. Akan tetapi maulid Nabi, maka untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada berhentinya. Kapanpun kita adakan maulid Nabi Muhammad SAW, tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Karena kenapa? Karena senangnya kita kepada siapa? Kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat beliau baginda Nabi Muhammad SAW mau dilahirkan, di kitab Tiba disampaikan, فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Ya. Jadi tatkala baginda Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan ke muka bumi ini, fahtazal arsyu taraba wastibsyara. Ars bergoncang saking gembiranya, saking senangnya, saking gembiranya ars ini sampai bergoncang.
Bahkan kursi Allah Subhanahu wa taala tambah berwibawa, dengan tenangnya tambah berwibawa. Bukan cuman itu saja. Wamtalatis samawat wa anwara. Langit, di langit semuanya ini tambah terang, tambah bersinar. Akan apa? Akan hadir, akan lahir di tengah-tengah kita semuanya di alam semesta ini, manusia agung, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja, di langit semuanya para malaikat bergemuruh. Wa tajjatil malaikatu. Semua malaikat bergemuruh. Ngapain bergemuruh rame? Tidak, malaikat semuanya di situ bertahmid, bertahlil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saking riangnya, saking gembiranya, saking senangnya. Semuanya bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bergemuruh di langit semuanya. Saking senangnya menunggu datangnya manusia pilihan Allah, utusan Allah, kekasih Allah, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bertamjid, semuanya senang bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahkan setelah dilahirkan beliau lahir, semua masyarakat yang ada di penjuru, ya, di alam semesta ini semua senang. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun, orang kafir sekalipun senang dengan datangnya, dengan lahirnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir pun karena gembiranya, saking senangnya juga mendapatkan manfaat daripada kegembiraan dan kesenangan lahirnya junjungan kita. Diceritakan seorang kafir saking gembiranya, saking senangnya, saking sukacitanya pada saat lahirnya Nabi Muhammad hari Senin itu juga diceritakan oleh budaknya, disampaikan dia riang gembira, saking gembiranya budak itu juga ketika itu juga apa? Dibebaskan, dimerdekakan budak tersebut. Siapa si kafir tersebut? Abu Lahab. Abu Lahab akhirnya karena senangnya, karena gembiranya, Abu Lahab ini setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa taala ditangguhkan cuti. Setiap hari disiksa, tetapi setiap hari Senin cuti, malaikat tidak menyiksa Abu Lahab. Kenapa? Karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad, dia itu gembira, senang, riang gembira. Semua hartanya diberikan kepada tetangga-tetangganya, bahkan budaknya dimerdekakan. Saking gembiranya, saking senangnya dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu seperti kita, orang yang beriman kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad, senang, gembira. Begitu datang bulan Maulid, kita sama-sama senang. Alhamdulillah bulan Maulid tiba, di mana bulan kelahiran junjungan kita. Akhirnya yang di sana, di RT 1, RT 2, daerah sana dan semuanya bergembira mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tanda tanya besar apabila sebagai umat Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengadakan Maulid, tidak senang pas saat bulan Maulid Rabiul Awal, tidak mau mengadakan acara seperti ini, tidak bergembira, tidak senang. Justru kita tanda tanya. Mengaku umat Islam, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak senang, tidak gembira, tidak mau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita justru tanda tanya. Pantas tidak mereka mengaku sebagai umat Islam, mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, pasti kita akan disyafaati oleh baginda Rasul. Loh, kenapa kok sudah bisa meramal? Tidak meramal, karena baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyampaikan, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah.
Barang siapa saja yang mau menghormati, memperingati, memuliakan hari kelahiranku, maka kelak kalian semuanya akan aku berikan syafaat kelak pada hari kiamat. Itu janji bagi kita Rasul Muhammad SAW. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan khawatir kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang mengeluarkan donasi, katanya Bapak Ketua Panitia tadi, terima kasih atas donasinya. Jangan khawatir, nggak akan hilang uang yang sampai keluarkan untuk kepentingan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak akan hilang, tidak akan berkurang, justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena baginda Rasul, beliau menyampaikan, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi ka anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa saja yang mengeluarkan harta bendanya, walaupun 1 dirham saja, 1 dirham, anggap aja 1 rupiah, 1 dirham. Kalau kita anggap dirham seperti dirham saat ini, dirham Uni Emirat Arab 10.000, anggap aja 10.000. Ya. 10.000, anggapnya 10.000. Satu yang kita keluarkan 10.000 sama kita dengan mengeluarkan 1 gunung emas, Pak Indra. 1 gunung emas. Kalau di Lamando gunung apa? Gunungnya gunung batu. Ya ada emasnya dalamnya. Tapi campur-campur di situ. Tapi ini gunung emas yang dipersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 10.000 ini. 100.000, 10 gunung emas. 1 juta. 100 gunung emas ya. Ada yang nyumbang 1 juta ada. Ada. 100 berarti. Yang 10 juta enggak ada. Enggak ada. Jangan khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Justru sampean semuanya tatkala ada kegiatan Maulid, nyari tempat-tempat Maulid. Oh, di mana lagi ada kegiatan Maulid? Keluarkan. Jangan, oh saya sudah Ustaz kemarin. Saya sudah nyumbang kemarin di RT sana. Masa sekarang anu lagi? Justru kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ada acara-acara Maulid, cari di mana lagi? Keluarkan. Tidak akan tambah habis, justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan yang lebih dan lebih lagi. Justru lebih barokah yang didapatkan nantinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sampai kayak begitu? Loh, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus itu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain iri, ya silahkan iri. Karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat aturan. Kalau mau protes kepada Allah. Kok enak menjadi orang Islam? Maka dari itu, alhamdulillah enak sekali menjadi orang Islam. Enak sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu karena kita ini menjadi umat Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sungguh beruntung kita ini. Karena kita beruntung, ayo kita dorong kita ini, keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan jalan bagaimana? Jangan jalan apa? Pertama, kita merayakan acara seperti ini. Dan juga harus selalu kita sebut-sebut nama beliau. Nama beliau harus selalu disebut-sebut. Bagaimana? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja loh. Allah saja bersolawat. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang, siapa orang-orang yang beriman ini tadi? Memang seruan Allah, perintah Allah ini bukan untuk manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang yakin dan percaya kepadaku, kata Allah. Bersolawatlah kalian kalau ingin selamat dunia akhirat. Bersolawatlah kalian semuanya.
Ini adalah perintah Allah. Memang perintahnya Allah ini khusus kepada orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Kalau mereka tidak mau bersolawat, berarti mereka tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku hamba Allah, mengaku menyembah kepada Allah, mengaku berpasrah kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita ada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Yang beruntung bagaimana? Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung kita ini menjadi orang yang cinta Nabi Muhammad. Kita beruntung kita yang mau mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi orang yang senang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seruan Allah itu memang Bu, Bapak, itu khusus kepada orang yang beriman. Ketahuilah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita masih mempunyai iman. Akan tetapi ingat, iman itu kata para ulama al-imanu uryanun. Kata ulama ahli hikmah, mereka ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, beliau mengatakan al-imanu uryanun. Iman itu Pak masih telanjang. Iman itu ibaratnya apa? Ibaratnya tubuh yang masih telanjang. Iman itu sendiri ibaratnya tubuh, sudah ada tubuhnya, tapi telanjang. Kata bahasa Jawanya sik mudebyur. Jadi masih telanjang, iman itu sendiri masih telanjang, ibaratnya tubuh. Bagaimana caranya iman ini biar bermanfaat, biar berfungsi iman tadi? Dikasih pakaian, diperindah. Walibasuhu, apa libasnya, apa pakaian daripada iman? Walibasuhu at-taqwa. Pakaian daripada iman itu adalah takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, menjalankan perintah Allah, bersolawat kepada baginda Nabi adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ memberikan baju untuk iman kita yang masih telanjang. Jadi jangan senang dulu. Mempunyai, alhamdulillah masih punya iman, alhamdulillah bagus. Kenapa? Karena punya tubuh, karena ada tubuhnya. Tapi ketahuilah tubuh itu masih telanjang, belum bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk yang lain. Biar bermanfaat tubuh tersebut yang telanjang itu harus dikasih baju, diperindah. Bajunya juga macam-macam. Ada yang baju asal nutup, yang penting tutup aurat, kan gitu toh? Nutup baju auratnya laki-laki, perempuan, ya, yang penting nutup aurat. Ada yang pakai bajunya ini cari pakaian yang bermerek. Iya kan? Tergantung kita pakaian kita. Makanya akhlak wa fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri baginda Rasul adalah contoh suri tauladan yang baik. Semuanya dikasih pakaian biar indah. Yang perempuan pakaiannya, ya kan? Ada yang pakaian biasa, ada yang pakaiannya yang luar biasa. Sudah pakaiannya rapi, indah, pakai parfum lagi. Ya, itulah walibas. Jadi itulah akhlak, itulah contoh baginda Rasul Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Yang penting kan pakaian, yang penting kan nutup aurat, betul tidak salah. Akan tetapi orang bagaimana kita ini bisa dihormati oleh orang lain? Bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain? Kadang-kadang dengan kita melihat saja, Masya Allah, melihat dari jauh dan baunya sudah serem, Masya Allah, ya kan? Ini membawa haibah, membawa wibawa. Kenapa? Karena kita lapisi, kita libasi, kita perindah tubuh kita dengan akhlak itu tadi. Takwa juga demikian. Kita harus perindah ketakwaan kita, tubuh kita, iman kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini sebagai umat Islam harus bangga, harus senang dan sangat beruntung sekali yang mana kita ini modelnya kayak begini. Yang model kita yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang nggak masuk, yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu, kadang-kadang yang kita laksanakan hanya 2 waktu saja. Bisa jadi hanya sewaktu saja. Bisa jadi hanya setahun sekali saja. Tapi masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama disayang oleh junjungan kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking sayangnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu memikirkan kita. Bahkan saat nazak pun beliau masih memikirkan kita. Ummati, ummati, ummati. Takut. Beliau takut mereka ini nanti kita ini yang model-model bangsat-bangsat seperti kita ini takut tidak ketemu dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikangenin kita, Pak. Dirindukan kita, Bu, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau saat sangat susah sekali, yang mana saat susah beliau ini terpantau oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril melihat suasana yang tidak nyaman, melihat Nabi Muhammad utusan Allah, kekasih Allah itu susah sekali. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kayaknya kekasihmu Muhammad susah ya Allah. Kata Allah, iya Jibril, betul. Muhammad ini kayak susah banget, galau banget. Coba datangin Jibril. Aku tahu yang disusahin oleh Muhammad itu. Maka dari itu ini sampaikan kepada Muhammad biar dia tidak susah lagi, biar tidak galau lagi. Akhirnya malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangin oleh malaikat Jibril, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Muhammad. "Ada apa wahai Sayyidina Jibril kamu mendatangi aku?" "Begini wahai tuanku, kekasih Allah, aku lihat engkau dari kejauhan. Kayaknya engkau sangat susah sekali, sangat galau sekali. Aku tidak pernah melihat kamu sesusah ini, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala." "Benar wahai Sayyidina Jibril, aku ini sangat susah sekali, yang mana aku belum pernah susah sebelumnya selain saat ini." "Ada apa gerangan wahai junjunganku?" "Aku sangat susah wahai Jibril. Aku takut umatku kelak yang mana mereka tidak pernah bertemu aku, yang mana yang aku rindukan mereka yang tidak pernah ketemu sama aku. Aku takut khawatir kelak di akhirat mereka juga tidak bertemu dengan aku wahai Jibril. Aku takut mereka ini tidak bertemu dengan aku. Aku cinta kepada mereka, aku rindu kepada mereka, dan mereka juga merindukan aku. Aku takut mereka tidak ketemu aku." Oh begitu kah? Maka dari itu, tuanku, kata malaikat Jibril, aku datang ke sini ini membawa kabar gembira. Membawa kabar gembira yang mana kabar gembira ini terkait dengan kesusahan Anda wahai tuanku. Dan ini aku menyampaikan kabar gembira ini dari Allah biar Anda tidak khawatir, biar tidak susah lagi, tidak terlalu memikirkan umatmu yang kurang ajar kayak begitu. "Apa wahai Jibril, aku sudah tidak tahan ingin cepat mendengar berita yang dibawa dari Allah." "Begini wahai Muhammad, begini wahai junjunganku, Allah menyampaikan, kata Allah, ana inda dhanni bi wa la yukhalif dhannahu." Kata Allah, Allah bergantung kepada prasangka hambanya, dan Allah tidak pernah mengingkari prasangka hambanya. Jadi apa yang disangka oleh hamba itu, itulah yang jadi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, berprasangkalah yang baik. Jangan pernah berprasangka yang jelek kepada siapapun juga. Jangan akhirnya, wah, orang ini nggak pernah datang ke pengajian, sekarang mau ada pencalonan kok datang ke pengajian, kita berprasangka jelek. Jangan dulu. Ya, jangan berprasangka jelek. Justru kita harus alhamdulillah. Ya, berprasangkalah yang baik. Wah, ini Pak Hendra kenapa datang? Jangan-jangan ada maksud lain. Nah,
Jangan berprasangka jelek bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berprasangka jelek kepada siapapun, bahkan kepada lawan pun kita dilarang di dalam agama berprasangka yang jelek. Su'udzon. Kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada semua manusia. Kalau kita berbaik sangka, Bu, pasti yang datang akan baik-baik saja. Tapi bapak ibunya sudah berprasangka jelek kepada bapaknya. Biasanya bapaknya pulang jam 5, jam 7 belum pulang. Ya, sudah prasangkanya sudah jelek. Wah, bapak ini pasti ini ada bapak ini. Ada yang lain katanya. Biasanya jam 5 sudah pulang, kenapa jam 7 belum pulang? Jangan-jangan bapak ini sudah ada yang lain. Ada sepia ini. Nah, karena ibu prasangkanya jelek seperti itu, apa yang terjadi? Benar sepianya ada. Akhirnya ada sepia aslinya. Akhirnya terjadi prasangka buruk tersebut. Maka dari itu jangan berprasangka jelek dulu. Kenapa ya bapak yuk belum pulang jam segini? Ya Allah, kasihan bapaknya ini. Karena sayangnya kepada aku, kepada anak-anaknya, sampai jam 7 belum pulang. Ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, lindungi ya Allah. Biar tidak tersesat jalan, bisa kembali dengan selamat. Kan begitu toh? Akhirnya apa? Yang terjadi indah, baik semuanya. Kenapa? Karena kita sudah berprasangka baik terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menyangka yang jelek, yang datang yang jelek-jelek. Kalau yang kita sangka yang buruk-buruk, apa yang terjadi? Yang datang juga, yang terjadi juga yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah bergantung pada prasangka hambanya dan Allah tidak pernah mengingkari prasangka dari hambanya. Untuk itu, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa berprasangkalah yang baik kepada umatmu, jangan berprasangka yang buruk. Karena Allah bergantung pada prasangka hambamu, kepada hamba-hambanya dan tidak pernah mengingkari prasangkanya. Itu. Yang kedua, wahai Tuanku, apa Sayyidina Jibril? Yang kedua itu apa? Sampaikan. Yang kedua, Allah akan selalu menutup aibnya. Selama di dunia ditutup oleh Allah aibnya, maka di akhirat pun juga tidak akan disingkap oleh Allah. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak dan ibu, kenapa hormat kepada saya? Kenapa menghargai saya? Oh, Sayyid alim pret. Hebat. Tidak, bukan karena alim, bukan karena turunan siapa, tidak. Karena Allah menutup aib saya. Akhirnya sampai hormat kepada saya. Seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kejelekan saya, pasti sampai tidak akan hormat kepada saya, pasti sampai tidak akan menghargai saya. Kenapa? Karena tahu kejelekan dan aib-aib saya. Karena ditutup oleh Allah aib kita, akhirnya yang satu menghormati yang lainnya. Yang lainnya menghargai yang lainnya juga. Saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, jangan sekali-sekali membuka aib dirinya dan aib orang lain. Jangan, oh Pak Hendra itu jelek itu, dibuka-buka segala macam di aibnya. Orang baik, apalagi orang hasud. Sudah orang baik, ya orang baik, tapi masih dijelek-jelekan semuanya. Dicari kesalahan-kesalahannya. Ini sesuatu yang dilarang oleh agama dan seandainya kita dibuka oleh Allah aib kita tidak akan ada orang yang baik. Semuanya bangsat, semuanya kurang ajar. Kenapa? Kenapa sampai orang menghormatinya, menghargai, masih dianggap? Karena Allah masih menutup aib kita.
Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan ya, mulai hari ini ayo kita belajar bersama-sama, jangan saling membuka aib tetangga kita, aib saudara kita, aib orang lain. Biar walaupun kita tahu kejelekan dan kejahatan seseorang tersebut, cukup kita sendiri yang tahu sama Allah yang Maha tahu. Tidak usah diceritakan kepada orang lain, tidak ada artinya, tidak ada keuntungan kita membuka aib seseorang kepada yang lain. Justru rugi kita sendiri dan akan menjerumuskan kita sendiri, dan kita nanti tidak akan ketemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tutup aib rapat-rapat. Rapat-rapat walaupun kita tahu kejelekan saudara kita, justru harus kita tutup rapat. Jangan malah diumbar kejelekan-kejelekan, malah ditambah-tambahin. Seandainya kita dibuka aib kita oleh Allah, pasti semuanya tidak ada artinya. Kita tidak berarti di depan manusia semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa wahai Sayyidina Jibril? Yang ketiga, wahai junjunganku, kata Allah itu tadi, umatmu, ya kan? Umatmu ini tadi khusus ini, tidak diberikan semuanya, tidak diberikan kepada umat yang lain selain umatmu, wahai junjunganku. Apa itu tadi? Pintu ampunan Allah. Pintu ampunan Allah terbuka seluas-luasnya untuk umatmu, wahai Sayyidina Muhammad, wahai junjunganku. Terbuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kapanpun juga, selama nyawa belum melewati kerongkongan, belum melewati tenggorokan. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, masih luas kita ya, masih leluasa. Yang senang maksiat silahkan maksiat, yang senang fitnah silahkan memfitnah, yang senang membuka aib orang, silahkan buka aib orang. Masih lama, pintu ampunan Allah masih lama, masih terbuka, selama masih belum melewati tenggorokan. Tapi kira-kira tahu enggak kapan waktunya? Waktunya nyawa itu mau melewati tenggorokan, tahu tidak? Besok, lusa, apa 1 jam kemudian, apa 1 menit setelah ini? Kita tidak ada yang tahu. Justru tidak tahu ini, bersegeralah kembali kepada Allah, bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah ini sangat luar biasa kasih sayangnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nakal, walaupun kita dablek, walaupun kita ini sering tidak taat pada Allah, tapi Allah masih membuka. Kita minta ampun kepada Allah, diampuni, berulang lagi, dibiarkan sama Allah, dibuka lagi sama Allah, minta ampunan sampai nyawa melewati kerongkongan, terbuka luas, terbentang luas untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang. Kenapa? Karena Rasulullah tahu umatnya ini malas-malas, umatnya ini ingin dienakkan. Makanya diberikan sesuatu yang paling enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu ampunan Allah terbuka seluas-luasnya selama nyawanya belum melewati tenggorokan. Itu. Yang nomor 4, wahai junjunganku, kata Allah, umatmu kelak walaupun mereka membawa dosa yang sebesar gunung apapun juga, seluas samudra dosanya, selama akhir hayatnya, selama saat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimatul la ilaha illallah, berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak, Bu. Ya, Bu ya. Paling enak umat Nabi Muhammad. Pokoknya kita silahkan mau berbuat dosa, mau berbuat apa saja, silahkan. Yang penting nanti kita saat akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, kira-kira mulut kita bisa enggak mengucapkan hal itu?
Kira-kira akhir hayat kita bisa enggak nanti mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak dibiasakan dari saat ini. Kalau mulut kita tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau tidak terbiasa dengan bersama-sama bertahlil. Ada perkumpulan tahlil di sana, ikut tahlil. Membiasakan mulut kita biar berucap La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah. Biar terbiasa saat kita diambil kelak. Mulut kita mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Malah ada orang tahlil dilarang. Ada orang tahmid dilarang. Tidak suka, bahkan dibid'ah-bid'ahkan orang bertahlil. Melatih dirinya, melatih mulutnya biar mudah nanti saat nazaknya, saat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertahlil dianggap bid'ah segala macamnya. Inilah mereka yang pengetahuannya ini dangkal, sangat dangkal sekali. Mudah-mudahan orang-orang yang demikian, saudara-saudara yang demikian itu, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya biar membiasakan mulutnya terbiasa dengan kalimat tahlil, tahmid, biar mereka kelak juga dimudahkan oleh Allah saat menghadap dengan ungkapan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu tujuannya. Yang kelima apa? Yang kelima, wahai tuanku, ini khusus diberikan untuk umatmu. Apa yang kelima, wahai Sayyidina Jibril? Yang kelima, Allah akan mengangkat adabnya, siksa orang yang mati dengan sebab doa daripada orang yang masih hidup. Jadi sebab doanya yang masih hidup ditujukan kepada orang yang mati, maka disitulah Allah hentikan, Allah angkat adabnya orang yang mati sebab doanya orang yang hidup. Inilah keindahan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mati itu bapak-bapak dan ibu-ibu sangat mengharapkan doa daripada kita, orang yang masih hidup. Kalau sampean tidak percaya, mati dulu. Coba dicek. Benar enggak? Mati itu memerlukan doanya orang yang masih hidup. Manfaat enggak? Coba dicek dulu, baru tahu. Loh, itu belum mati kok tahu? Ya saya yakin. Saya percaya. Karena ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Ini dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, yang menyampaikan adalah Rasulullah. Saya yakin, saya beriman, saya percaya. Kalau kalian nggak percaya, cek dulu. Buktikan, mati di sini. Nggak pernah membuktikan, nggak percaya. Ya, karena kita yang percaya, ya nggak perlu bukti ya. Namanya percaya, namanya yakin, percaya itu nggak perlu bukti, nggak perlu dalil. Orang cinta nggak memerlukan dalil. Orang senang nggak memerlukan dalil. Orang percaya, orang yakin ini nggak memerlukan dalil. Yang diperlukan apa? Ketulusan dari kita. Kita hanya perlu ketulusan saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, iman kita harus senang, alhamdulillah masih punya iman. Tetapi ingat, iman itu ibaratnya tubuh kita yang masih telanjang. Iman itu biar berfungsi, iman itu biar indah, bermanfaat. Tentunya iman tersebut harus kita kasih baju. Tergantung kita bajunya baju yang murah, apa yang mahal, bajunya yang bagus, apa yang biasa. Dikasih parfum, kasih segala macamnya, bergantung kepada kita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan sholat. Makanya sholat ini yang 5 waktu dilaksanakan dengan baik, ditambah lagi dengan sholat sunnah rawatib, ya kan, ada sunnah qabliyah, ba'diyah, bahkan ditambah lagi ada yang sholat malam. Ini adalah apa? Untuk memperindah
untuk memperbaiki bermerek, ibaratnya pakaian yang bermerek. Iya kan, ada sarung harga 10.000, ada sarung harga 50.000, harga sarung ada yang 5 juta, harga sarung ada yang 20 juta. Sarung sama dengan celana 50.000 ada, celana yang 5 juta, yang 10 juta, yang 50 juta pun juga ada celana. Tergantung kepada kita. Mau diperindah apa tidak tubuh kita. Demikian juga dengan iman kita. Iman ini kalau kita mau perindah, kita sudah laksanakan sholat 5 waktu. Sholat berjamaah lagi. Setelah itu sholat sunnah. Ya kan? Sholat sunnah yang lain. Semuanya kita lakukan. Dan sedekah juga begitu. Ini adalah apa? Bentuk daripada pakaian iman kita. Menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya emas adalah karat. Ada emas yang 24 karat. Ada emas yang 22 karat, 19 karat, ada emas yang sekarat. Iya kan? Kalau yang sekarat sudah mau mati. Ya, itulah kadar daripada emas. Itu yang karatnya, belum persentasenya. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan iman kita. Yang pasti kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita masih ada iman. Berarti masih ada wujudnya, ada tubuhnya. Tinggal iman itu tadi kita sendiri yang ngasih baju. Kita yang melapisi bajunya, kita sendiri mau dibikin apa iman kita, mau dibikin berapa karat iman kita sendiri yang tahu. Yang tahu saya adalah saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu sampean adalah sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita sama-sama apa? Sama-sama kita berprasangka yang baik kepada Allah dan kepada ciptaan Allah. Jangan berprasangka yang buruk. Kalau kita berprasangka yang buruk, akhirnya yang datang dan yang terjadi kepada kita sesuatu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek menimpa kita. Kenapa? Karena persepsi kita, karena mindset kita sudah terpatri di hati kita, pikiran kita, semuanya pikirannya jelek. Yang datang apa? Yang jelek-jelek. Jelek itu berarti means berarti berkurang dan berkurang terus. Terakhir kurang ajar. Ya kan? Makanya berprasangkalah yang baik. Yang plus itu tandanya bertambah baik, bertambah kaya, bertambah cantik, bertambah ganteng, bertambah indah, bertambah lagi. Akhirnya keindahan selalu indah yang datang. Kenapa? Karena kita selalu berpikir dan berprasangka yang baik-baik. Terus kita tutup aib kita. Jangan pernah membongkar aib kita, apalagi membongkar aib kawan-kawan dan orang lain. Jangan pernah kita bongkar aib kita, biar kita sendiri yang tahu. Pegang rahasia itu erat-erat, hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyingkap rahasia kita, aib kita. Masih ditutup rapat oleh Allah. Kalau sampai dibuka oleh Allah, maka kacau semuanya, tidak akan ada orang yang saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita harus menjaga. Kalau itu yang terjadi, aman Pak, Bu, nggak akan ada pertikaian antara sana sini. Sekarang orang tidak kenal antara satu dengan yang lainnya, sama-sama tidak kenal, saling menjelekkan, saling menghujat, saling melecehkan. Apalagi mulai tahun-tahun politik seperti ini, saling memaki, saling mencaci, saling membuka aibnya, padahal nggak kenal, nggak tahu. Katanya gini disampaikan, ditambahin lagi, katanya. Apalagi saat ini fenomena saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, yang fenomena ini juga menyesatkan serta menyesatkan kita sebagai umat orang Islam. Saat ini para ulama, para habaib ya sedang diuji oleh Allah. Para ulama, para habaib ini sedang diuji oleh Allah. Diuji dari apa? Diuji dari kesabarannya. Di sini saling dibenturkan antara habaib dan ulama sama semuanya, saling dibenturkan antara sini sama sini. Jadi ini menguji keimanan,
kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Otomatis ujiannya juga semakin besar. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita ini semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Bisa selamat semuanya, selamat umatnya. Berkat apa? Berkat junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak akan lama-lama, ya. Iya, betul. Kalau lama-lama nanti pulangnya malam. Alhamdulillah, yang pasti bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan ya barokahnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan luar biasa Bu, ya, fadilah keutamaan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini sama di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa itu? Siapapun. Tidak karena cucunya siapa. Bukan karena dzurriyyah, bukan karena keturunan Nabi Muhammad, bukan karena keturunan si A, si B, si C, tidak. Bukan karena turunnya orang gila segala, tidak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taat, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun mereka dari golongan apa mereka, dari suku apa mereka, dari bangsa apapun mereka, selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari orang yang paling bertakwa, ada yang paling utama kelak. Dari beberapa orang yang paling bertakwa tersebut, ada orang yang paling utama. Siapa? Baginda Rasul menyampaikan, inna ulan nasbi yaumal qiyamati aktsarus salata alayya. Orang yang paling utama kelak di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita dorong, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyampaikan bukan cuma itu saja, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang membaca satu kali salawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya. Artinya apa? Allah akan memberikan keindahan, kenikmatan kepada mereka 10 macam kenikmatan. Sekali salawat. Dan Allah menghapus apa? Asyru darajatin, menghapus 10 kesalahan kita. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan. Oh, ini pernah ngomongin orang ini, pernah menghibah 1. Oh, ini pernah ngambil nyuri itu 2. Dihapus oleh Allah dengan 1 salawat. Dan juga Allah warufi'at asyru darajatin. Allah mengangkat, diberikan derajat oleh Allah 10 derajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang tadinya kabak kesra ditinggikan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 salawat. Sekarang tinggal percaya apa tidak. Ya. Ini memang bukan untuk semua manusia yang percaya. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya Allah itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang yakin dan percaya kepadaku, kata Allah. Yang percaya silahkan perbanyak salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang enggak percaya silahkan jangan ikut. Gampang kan? Tidak susah. Yang mau, yang percaya dan yang mau jalankan. Yang enggak mau silahkan. Karena
Hidup adalah pilihan. Kanan ada kiri. Kanan akan mendapatkan sesuatu yang putih dan keindahan. Kiri akan mendapatkan sesuatu yang hitam, menjerumuskan. Tinggal pilih. Karena Allah memberikan kita akal dan hati. Kita sendiri yang menilai, kita saring semuanya itu tadi, dan kita sendiri yang akan mendapatkan keindahan dari Allah, dan kita sendiri yang akan tertimpa sesuatu yang tidak enak dari Allah. Tinggal pilih mana yang baik, mana yang buruk. Mau pilih kanan apa mau pilih kiri, mau pilih hitam apa putih, mau pilih atas apa bawah, tinggal kita sendiri yang memilih. Semuanya dipasrahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang waras, yang sehat, karena para ulama mengatakan ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Kesempurnaan akal ini akan mengikuti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita dorong akal kita, sehatkan akal kita dengan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu minta ampun, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak hal yang tidak baik. Kita ini dhaif, kita lemah. Biar kita selalu terdorong untuk berbuat baik. Perbanyak salawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kesalahan-kesalahan kita ini selalu dihapus oleh Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menemukan jalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sedikit demi sedikit bertambah semakin baik, yang akhirnya kita mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yaitu junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Hendra. Saya doakan mudah-mudahan yang diniatkan, yang dihajatkan, mudah-mudahan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semuanya yang hadir, khususnya di malam hari ini, dengan barokahnya salawat ya. Mudah-mudahan yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan, semuanya mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keindahan-keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang sakinah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bergelimangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita senang semuanya menjadi orang yang ahli istighfar dan ahli salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keindahan-keindahan dari Allah, mendapatkan ridha kedua orang tua kita, ridha guru-guru kita, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liazwajina wa liauladina wa dhurriyyatina wa litalamidzina talamizatina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana biddu'a wa li jami'il muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودينها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصب علينا رزقا صبة رحمة فأنت رجاء عالم ضغط وصب علينا رزقا صبة رحمة فأنت رجاء عالم ضغط وصب علينا رزقا صبة رحمة فأنت رجاء عالم ضغط يا ميسر يسر يا مدبر دبر يسر علينا كل عسير وجهل ماشي نذير. ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا وعافنا كريم
المستقيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf yang tak terhingga, mungkin ada salah-salah kata saya dan hal-hal yang kurang baik, ya. Keindahan semuanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli istighfar dan ahli salawat. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.